Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gender di tempat kerja, rumah tangga atau keluarga, dan masyarakat. Nah, di video sebelumnya kita sudah dijelaskan oleh Kak Tio tentang gender di segala aspek atau lebih ke umumnya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas untuk gender di tempat kerja, di rumah tangga, dan di masyarakat. Oke, kita langsung aja ke materinya ya guys. Nah, untuk pertama adalah pengertian gender. Nah, mungkin untuk sebagian teman-teman sudah sangat terbiasa dengan kata gender, dan mungkin udah banyak juga yang tahu tentang gender. Tapi kita akan bahas sama-sama untuk mengulas kembali, mengingat kembali apa sih gender itu. Nah, untuk gender itu adalah perbedaan peran, sifat, tugas, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksikan oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk selanjutnya di diskriminasi gender itu kita mempunyai bentuk-bentuknya. Nah, bentuk-bentuk diskriminasi gender nanti kita akan bisa lihat di sini ada 4, ada marginalisasi, ada subordinasi, ada stereotip, dan ada juga beban ganda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gender di tempat kerja. Peran tempat kerja itu sangat krusial untuk mendukung perempuan agar memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki sehingga dapat memaksimalkan potensi mereka lewat sebuah kebijakan dan inisiatif sensitif gender. Lalu di survei ILO juga pada Juli 2020 telah ditemukan pekerja perempuan menerima upah 23% lebih rendah dari pekerja laki-laki. Dan selanjutnya 50% pekerja perempuan sebagai profesional dan hanya 30% yang mencapai posisi manajer. Nah, mengapa sih pengurus serikat pekerja atau serikat buruh itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan? Nah, teman-teman bisa menyimpulkan nggak kenapa sih gitu? Mengapa gitu? Nah, permasalahan tersebut juga permasalahan perempuan dalam serikat pekerja atau serikat buruh itu yang pertama, minimnya tingkat partisipasi buruh perempuan dalam pengambilan keputusan atau struktur dan juru runding. Lalu yang kedua, pola pengorganisasian dan aktivitas serikat buruh itu sering bias gender. Yang ketiga, terlalu sedikit program buruh yang secara spesifik menyentuh kebutuhan perempuan. Yang keempat, dianggap kurang cerdas dikarenakan kita tuh hanya dianggap pelengkap, jadi dianggap kurang cerdas. Lalu selanjutnya dianggap cengeng dan lemah. Lalu sudah dipondasikan oleh kultur, budaya atau agama yang pelatihan itu menginap malam hari atau melayani suami itu dianggap jadi nomor 2 gitu. Lalu yang terakhir adalah peran ganda sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pencari nafkah. Nah, terus ada lagi kurang profesional, banyak rekomendasi merugikan perempuan. Lalu ada rumor hanya sebagai pelengkap dan hanya untuk memenuhi kuota. Lalu tidak komprehensif, pemikirannya yang sempit, hanya tentang upah, kontrak, dan lembur. Lalu cepat hilang dan tidak ada pengkaderan. Nah, pemikiran klise mengenai kemampuan, pilihan, dan peranan perempuan. Kurangnya dukungan atau reaksi bermusuhan dari laki-laki. Nah, ini yang sering banget terjadi di sekitar kita. Jika perempuan ingin menjadi seorang pemimpin itu sangat kurang dukungan dari teman-teman, dari keluarga atau dari sekitar kita ya. Ada beban tanggung jawab keluarga yang dipikul oleh banyak perempuan. Lalu ada kurangnya percaya diri perempuan itu sendiri atas kemampuan mereka karena tidak ada dukungan dari orang sekitar, seperti itu. Lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk melakukan seperti itu? Nah, yang pertama adalah berorganisasi. Kita harus mengenal serikat pekerja atau serikat buruh. Kita menjadikan serikat pekerja atau serikat buruh itu sebagai alat yang efektif untuk memperjuangkan hak dan kebutuhan perempuan. Lalu sering melibatkan diri dalam diskusi-diskusi, seminar-seminar, dan lain-lainnya, terutama tema tentang perempuan. Lalu kita harus bisa membentuk komite perempuan atau kesetaraan perempuan gitu. Lalu kita bisa memberikan bantuan terhadap perempuan yang menemukan hambatan untuk terlibat dalam aktivitas organisasi. Lalu yang terakhir, ikut terlibat jika perlu, ajukan diri sebagai tim runding.
seperti itu. Karena biasanya tim runding itu kebanyakan laki-laki ya, di tingkat serikat pekerja ataupun serikat buruh. Padahal perempuan punya hak untuk menjadi tim runding dan tidak diharamkan juga gitu. Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh serikat pekerja ataupun serikat buruh? Nah, yang pertama, kita harus memulai pembicaraan secara terbuka dengan anggota mengenai hak istimewa pria dan biasnya yang tidak disadari dalam memandang perempuan. Lalu yang kedua, diperlukan serikat pekerja atau serikat buruh itu membuat sebuah kebijakan progresif di tempat kerja untuk memungkinkan kesetaraan di tempat kerja. Lalu yang ketiga, serikat pekerja atau serikat buruh harus mengambil peran dalam memberikan pemahaman tentang gender dan cara pencegahan agar akan bias gender seperti itu. Lalu gender di dalam keluarga. Nah, apa sih gender dalam keluarga itu? Fungsi keluarga itu kan adalah unit terkecil masyarakat yang merupakan pengayom kehidupan dan memiliki fungsi keagamaan, kebudayaan, perlindungan, pembinaan reproduksi, cinta kasih serta sosialisasi dan pendidikan ekonomi serta pelestarian lingkungan. Apa sih fungsi keluarga itu? Fungsi keluarga itu dibagi menjadi lima fungsi ya. Yang pertama fungsi pendidikan, yang kedua fungsi ekonomi, yang ketiga fungsi keamanan, yang keempat fungsi sosial, dan terakhir fungsi agama. Lalu hak-hak yang harus terpenuhi dalam keluarga itu adalah hak untuk tumbuh atau gizi seimbang, yang kedua hak untuk berkembang, yang ketiga hak untuk reproduksi, yang keempat hak mendapat perlindungan, dan yang kelima adalah hak untuk berpendapat. Nah, peran keluarga dalam mensosialisasikan gender. Nah, di sini kita harus tahu peran kita sebagai keluarga untuk mensosialisasikan gender itu seperti apa. Dalam keluarga itu merupakan agen berperan penting dalam mensosialisasikan peran gender. Bila baik anak laki-laki dan anak perempuan dilibatkan mencari nafkah, sementara sosialisasi anak laki-laki dan anak perempuan berbeda dalam mengerjakan tugas-tugas keluarga. Maka ini adalah sosialisasi kita dengan ketidakadilan gender. Padahal tidak semestinya, tidak seharusnya anak perempuan itu harus membantu ibunya cuci piring, atau anak laki-laki tidak perlu memegang pekerjaan cuci piring. Tidak seperti itu. Itu kita bisa mensosialisasikan kepada keluarga kita bahwasanya gak harus anak kita yang laki-laki yang nonton TV dan anak kita yang perempuan yang bantu ibunya di dapur gitu. Kita bisa mensosialisasikan itu seperti, oh ayah cuci piring dibantu oleh anak laki-lakinya, gantian mungkin ibunya tadi sudah masak, ibunya bagian menonton TV. Itu kita harus dibudidayakan seperti itu agar tidak bias gender lagi seperti itu. Lalu pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga. Nah, yang pertama, kemitraan peran gender dalam keluarga merupakan syarat mutlak awal terjadinya pelaksanaan fungsi keluarga. Tugas keluarga akan terasa ringan apabila dikerjakan antara tulus dan ikhlas disertai dengan perencanaan bersama antara suami dan istri. Nah, di sini tuh suami istri harus sering komunikasi. Jadi jangan semerta-merta istri pulang kerja harus masak dan suami tinggal terima beres, itu nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus berperan komunikasi lah untuk saling membantu di dalam keluarga. Itu cara untuk kita menyetarkan gender di dalam keluarga. Lalu yang kedua, kesetaraan gender dalam relasi keluarga menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Kesetaraan gender juga dapat dilakukan melalui pembagian peran suami dan istri dalam melakukan aktivitas kehidupan keluarga, termasuk praktik pengusaha dalam rangka perlindungan anak. Nah, ini yang penting banget ya buat teman-teman untuk bisa dilakukan di dalam keluarga, yang dimana tadi kita harus bisa berbagi peran dengan suami dengan istri. Jadi tidak yang tadi saya katakan ya, nggak harus suami itu kerjanya baca koran, minum kopi, dan semua pekerjaan rumah tangga diurus semua sama istri. Itu kita bisa berbagi peran. Misalnya, oh bapak bagian cuci piring, ibu bagian masak. Oh bapak bagian nyapu, ibu bagian mengepel. Jadi kita punya pembagian peran, dan itu akan dilihat oleh anak-anak, dan itu akan terjadi, anak-anak akan tertanam dalam pikirannya, oh pekerjaan perempuan itu harus ini ya, enggak. Jadi dia anak pun akan merekam kegiatan orang tuanya. Oh ternyata
kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan perempuan dan laki-laki itu bisa ditukar-tukar ya, nggak harus perempuan kerjanya seperti ini dan laki-laki seperti ini gitu. Lalu yang ketiga, melalui kemitraan gender dalam keluarga, maka tujuan keluarga akan tercapai dengan lebih sistematis, terencana, dan efektif. Jadi siapa mengerjakan apa disebut sebagai pembagian peran gender dalam keluarga yang berkaitan dengan status, kegiatan, fungsi, tugas, kedudukan, kebutuhan, dan tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan. Lalu yang keempat, pendekatan kesetaraan gender dalam keluarga dapat dilakukan antara lain dengan membiasakan kerjasama dalam menjalankan peran antara anggota keluarga, tugas kerjasama antara anak dan orang tua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban keluarga, kerjasama antar saudara kandung dalam mengerjakan tugas keluarga sehari-hari, kerjasama anak-anak dengan teman sekolahnya, dengan tetangga dalam bermain atau bersosialisasi, bekerja sama dengan anak, dengan keluarga besar dan pihak lainnya. Lalu yang terakhir, menggalang kemitraan gender dalam manajemen keuangan, manajemen waktu dan pekerjaan, manajemen rumah dan pekarangan secara terbuka dan secara transparan, tidak melakukan marginalisasi baik suami atau istri. Dalam mewujudkan kesetaraan gender, maka tidak melakukan labelisasi atau stereotip baik suami ataupun istri, tidak melakukan kekerasan baik kepada suami ataupun istri atau anak, serta tidak mengeksploitasi beban kerja ganda baik kepada suami ataupun istri. Nah, mengapa sih harus ada gender dalam keluarga? Nah, keluarga itu adalah merupakan subsistem dari masyarakat dan negara yang memiliki struktur sosial serta sistemnya itu sendiri. Di dalam keluarga, kehidupan seseorang dimulai di mana seseorang anak mendapat perlindungan dengan nyaman, seorang istri atau ibu melakukan tugas, mendapatkan haknya dan melakukan tugas-tugas keibuannya. Seorang ayah atau suami memberikan kenyamanan, ketentraman, melakukan tugas-tugasnya sebagai kepala keluarga. Nah, banyak hal yang dimulai dari rumah. Anak tumbuh dan berkembang, mengenal dirinya, ayah dan ibunya, saudara-saudaranya, belajar memahami segala sesuatu yang terjadi di sekitar lingkungannya, termasuk mengenal berbagai perbedaan bahkan konflik yang terjadi. Lalu apa aja sih langkah pencegahannya? Nah, langkah pencegahannya itulah kita harus punya pendekatan yang bersifat companionship, yaitu hubungan yang horizontal, tidak hierarkis antar anggota keluarga, lebih memungkinkan pembagian peran yang seimbang antara laki-laki, ayah atau suami dan anak laki-laki, dan perempuan, ibu, istri atau anak perempuan. Nah, kesetaraan gender yang didasarkan pada perbedaan aspirasi, kemampuan, kebutuhan spesifik masing-masing individu dalam keluarga akan menunjukkan kesadaran kolektif antar anggota untuk memperkuat fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem keluarga. Nah, apabila fungsi keluarga sebagai sistem terkecil dalam sebuah negara sudah berjalan dengan harmonis, maka di dalam keluarga tersebut akan tumbuh manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan kontribusi pada kemajuan masyarakat dan negara. Nah, sebuah filsafat Confucius itu pernah berkata, apabila ada cinta dalam perkawinan, akan ada suasana harmoni dalam keluarga. Ketika suasana harmoni tercipta dalam rumah, maka ada kedamaian dalam masyarakat. Apabila ada kedamaian dalam masyarakat, maka akan tercipta kemakmuran dalam negara. Apabila ada kemakmuran dalam negara, maka akan ada kedamaian di seluruh dunia. Nah, sekian dari saya. Kita akan bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Saya akhiri dan terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.